Apa Ji? Sudah ya, sudah semua tuh. Aja-aja tuh ternyata harus itu tuh kita SDK-nya itu harus sama dengan Android-nya tuh. Ya, Masya Allah, berani-beraninya muncul. Aduh deh, gelap deh ya deh. Ya panas itu bukan itu solusinya. Sorry. Panas sangat. Disable continuous full screen video to annotate. Oh gitu. Ini. Apply. Ten. Terus 10. Terus
Harus itu. Here. Sorry. Mas Ilham, mulai. Ya, Oh, ya. enggak, tadi gua nunggu. Sambil jalan iya. ya ini. Oke. Oke. Semuanya udah jalan seperti ini. Kita jelasin lagi ya di sini untuk bagian-bagiannya itu. Belum jalan. Belum jalan. Jalan. Ya udah sambil jalan sambil ngejelasin aja. Di sini Izin dong, Jeff, record. Oh, di record. belum dekat. Jadi di sini ada bagian Sudah, header Pak. yang tadi dijelaskan ya. Untuk jadi halaman seperti ini tuh ada beberapa widget atau komponen. Untuk gambar itu kita pakainya image asset ya. Karena ini gambarnya di lokal. Kalau misalnya gambarnya di internet itu namanya image network. Nah, nanti tinggal alamat internetnya aja yang dipanggil. Kemudian ada ukuran tingginya sama lebarnya dari gambar. Ini supaya ada spasinya atau apa warnanya, jadi diapit sama kontainer si gambarnya. Jadi gambar ada di dalam kontainer atau di dalam kotak ini nih, kotak kontainer. Kemudian untuk bawahnya sebagian ini diapit sama padding. Coba aja tinggal diklik di sini, kemudian penutupnya di sini. Nah, padding itu merupakan satu jarak. Jadi di sini contohnya padding at G only left 20. Nah, dari jarak sini ke sini ini 20, ke kanan 20, ke atas 30. Di dalam padding kita buat karena ada 4 objek, 1, 2, 3, 4 dan 4 objek nih, 4 widget. Jadi kita buat widget kolom. Jadi di dalam widget kolom isinya apa? Yang pertama ini, kedua size box itu untuk spasi, untuk jarak. Jadi kalau misalnya nggak ada size box, kita matiin ya. Nah, jaraknya nggak ada nih. Size box itu untuk spasinya, untuk jarak. Nah, ini tingginya berapa? Misalnya 50, berarti jaraknya nanti makin lebar. Nah, ini 50. Kemudian untuk username sama password, kita memakai input field. Input field itu dibuat sendiri ya sama kita widgetnya. Jadi sudah dimodifikasi. Yang actionnya itu text input action next. Jadi ketika di tab nanti langsung enter ke sini. Kemudian tipenya itu text. Ada banyak untuk tipe input field. Ada text, date time, email, dan lain-lainnya. Controller itu merupakan kalau di PHP itu namanya lah. Namanya nanti yang untuk mengontrol si input field ini. Mengontrol berupa isinya bisa dikosongkan, untuk dimanipulasi pokoknya. High text itu untuk tulisan yang di belakang itu, username. Kalau di input itu bakalan hilang. Seperti itu. Nah, untuk password sama input field juga, cuma perbedaannya ada di secure text. Jadi teksnya itu nggak tampil seperti ini. Kalau mau ngelihat shortcode-nya di input field, tinggal ke kanan, go to definition. Nah, dia langsung pindah ke sini. Ini tampilannya seperti ini. Lumayan agak panjang, nanti dipelajari aja. Kontainer itu apa, padding, tadi kan sekilas sudah ada ya. Kemudian setelah username, password, size box itu untuk jarak yang tadi.
Kemudian bikin primary button. Itu tombol. Tombolnya warnanya hijau, tulisannya login, on click. Nah, on click itu ketika diklik, nanti aksinya apa? Ini belum ada nih aksinya. Sekarang kita buat dulu ya, untuk aksinya. Untuk aksinya kita bisa langsung buat di sini, atau bikin fungsi. Sekarang kita buat fungsinya aja di atas. Untuk fungsi itu ada di sekitar kelas ini sampai override. Nah, fungsi di sini. Misalnya void cek login. Nah, seperti ini. Print login. Kita tes dulu ya. Supaya ada fungsinya. Untuk void kayak fungsi-fungsi ini cuma ada di stateful widget ya. Kalau di stateless widget dia nggak bisa. Jadi nggak bisa aksi. Sebagai contoh di sini kita panggil tadi fungsinya itu cek login. Nah, titik koma. Oke. Nah, karena di sini contohnya print, berarti tampilnya di sini ya. Nah, tuh login. Terminal. Gimana kalau mau nampilin di GUI? Kita buat pakai message box ya, atau TOS lah. TOS 1.5. Oke, untuk pesan itu kita bisa tambahkan di Pastex YAML. Nah, sebelumnya kan kita gunakan apa yang ada di material app dan buatan kita sendiri. Kita juga bisa menggunakan paket-paket pihak ketiga yang dibuat oleh orang lain dengan menambahkannya di sini, di bawah Cupertino icon. Masukkan misalnya TOS 0,1.5, terus Ctrl S sama seperti yang tadi. Otomatis kalau berhasil sama seperti tadi ya, exit kode 0. Atau kalau mau melihat yang lain-lainnya, nanti bisa dibuka di browser. Nama alamat paket-paket flutter itu namanya pubdev.dart di sini. Tinggal diketikkan aja TOS. Misalnya butuh untuk TOS, butuh untuk button dan lain-lainnya. Nanti bisa di sini. Nah, diklik. Ini ada cara-caranya nih. Nah, ini contoh TOS ketika diklik seperti ini. Untuk instalasinya, klik installing. Kemudian masukkan di dependensi seperti yang tadi ya, di pubspec.yaml di sini. Nah, kita masukkan. Terus kalau udah bisa di terminal Flutter pubget, atau kalau misalnya di sini bisa langsung Ctrl S. Nah, kalau udah seperti ini udah langsung ke download. Dan caranya lengkap sih di sini. Tinggal diimport TOS.dart-nya di atas. Cara pemanggilannya seperti ini. Kita bisa copy ini. Copy. Ditaruh di login yang tadi nih. Kita ganti ya. Print loginnya jadi gini. Nah, ini kan masih merah nih. Karena belum kita import di atas. Kalau merah langsung diklik sini importnya. Nah, di sini. Kalau udah kita refresh. Nah, muncul seperti ini. Ini yang lengshot, kalau mau agak lama pilih yang lenglong untuk durasinya. Tuh. Gimana? Udah bisa dicoba? Nambah paketnya. Pertama ke pubspec.yaml. Tambahkan ini.
Tambahkan TOS 015. Nah, untuk versinya ini ngikutin masing-masing ini ya. Atau ada cara lebih cepatnya? Nggak kita ketik seperti ini. Caranya itu tambahkan plugin di sini namanya PubSpec Assist. Nah, seperti ini. Diinstal sama kayak kemarin yang cara cepatnya. Jadi kita nggak ketik-ketik. Kalau sudah diinstal, cara nambahinnya itu tinggal Ctrl+P atau view comment-palette sama aja. Pilih si PubSpec Assist nih. Bikin namanya TOAS. Enter. Nah, ini ada banyak nih. Yang mau pakai yang mana? Mau TOS, TOS, ini paket-paket. Klik. Otomatis dia nambah sendiri. Nah, untuk versinya ngikutin yang terbaru. Fungsinya itu untuk pesan aja sih. Nah, yang lainnya ada yang bentuk kotak atau yang bentuk apa itu macam-macam. Nah, kita sebagai contoh itu yang TOS TOS. itu buat buttonnya ya. Apa? Buat buttonnya ya, TOS-nya itu ya. TOS bukan. TOS itu buat ini nih. Pesan. Saya ganti pesannya ya, Kayak jangan login. Sedang mencoba login gitu misalnya. berhasil login lah gitu. Apa? Berhasil Kayak login. kalau ngetes gitu kali ya. Ngetes Iya. terus print dulu gitu ya. Kalau Muncul. gini Pak, halo sebentar. Misalnya user salah gitu nanti. Ya, Mas Diap, gimana? Maksudnya gini Pak Jaja dan tim, itu adalah kayak message box. Message box. Cuma kalau message box kan nggak ada timernya. Kalau ini bisa dikasih timer gitu. Kayak tiba-tiba nih muncul, diklik, tiba-tiba ntar lama-lama hilang gitu loh. Kalau kita klik oke, dia hilang sendiri lama-lama. Itu bisa kita atur sebenarnya durasinya mau 5 detik, mau 10 detik tampilinnya. Ada juga plus bar kayak gini nih. Kalau nemu gue yang TOS-nya di mana ya? Di Gini aja. Extension Marketplace kan? Iya. Ya Pak, apa nih? Cara nambahinnya? Iya, cara nambahinnya tadi kalau nggak salah kan di pakai assist. Cara nambahinnya di PubSpec.yaml. Sini, sama kayak yang gambar tadi. Bisa di copy langsung ke sini kalau udah hafal namanya. Kalau nggak hafal, bisa juga pakai bantuan plugin PubSpec.yaml, PubSpec Assist. Di sini, TOS gitu, langsung nambah. Atau kalau misalnya kita hasil dari cari-cari dari sini nih, plugin. Salah. Tinggal diinstal aja nih. Nah, ini support untuk apa nih? Dia untuk Flutter support, di Android support, di iOS support, di web juga support. Ya udah tinggal di copy aja alamat ininya nih. Masukin di PubSpec.yaml. Sini copy, di save. Pastiin exit kodenya 0. Kalau exit kode 1 berarti nggak support. Seperti itu. Kalau nggak support, kita pilih paket-paket yang lainnya aja. Halo semuanya. Paket itu, halo. Paket itu sama aja kayak library mungkin kalau kita orang main .NET ada library-nya. Kita pakai library mana? Misalnya MySQL, library apa. Nah itu mereka itu di Flutter namanya package. Ibaratnya kayak jQuery, Bootstrap, gitu library lah. Kalau ya tadi kan ini library nih, widget nih. Cuma library kita yang bikin. Kalau di situ library buatan orang, tapi kita langsung pakai gitu. Karena kekurangan ilmu atau lebih cepat lah. Jadi, itulah. Oke, boleh lanjut Pak. Jadi di login screen-nya itu selain menampilkan ini, kita bisa validasi. Tadi kan kita buat namanya username controller. Ini ya. Sama password controller ini untuk mengontrol. Dimasukkan dalam variabel. Kemudian
di copy di sini. Cut aja deh. Jika misalnya username controller titik text sama dengan 0 or username lagi. Orangnya bukan begini ya, orangnya gimana sih Pak? Or. Oh, bukan or dan dua-duanya. Password controller. Oh, jangan gini deh. Dot is not. Error. Dot. Titik text. Kurang. Is not empty. Dan password controller titik text dot is not empty is empty. Kita validasi dulu apakah keduanya itu harus ada isinya kan. Kalau ada isinya berarti nanti muncul mencoba login gitu. Kalau nggak ada munculnya tolong isi semua field. Nah, coba di running lagi. Klik. Nah, silakan isi semua field seperti itu. Tapi kalau misalnya satu aja yang diisi, dia wajib dua-duanya diisi. Username not found. Oh, ini yang lama ya. Sebentar di running ulang. Salah. Berjalan kok. Gimana, udah berhasil pesannya keluar? Teman-teman gimana? Coba ntar cobain lagi deh. Ini ngikut Lagi. Masih Ilham, ngikutin. soalnya kan Boleh, ada boleh. record. Boleh. Kita lanjut ya. Kita langsung lanjut aja di sini. Langsung ke API-nya ya. Jadi untuk API itu kita butuh paket yang namanya ada macam-macam ya. Kalau di Android ada namanya HTTP atau DIO. Tapi hari ini kita coba yang memakai DIO aja. Untuk koneksi, untuk mengintegrasikan antara si Flutter dengan REST API yang tadi kita coba ya di Postman. Nah, untuk installnya ini tinggal di copy, kemudian ke path.yaml, bisa di sini, bisa di atas. Pastikan sejajar ya posisinya. Oke, kalau sudah, di sini itu ketika bisa diproses itu posisinya di sini ya blok kodenya. Nah, ini untuk di Flutter ada yang namanya tipe data map. Map itu mirip seperti array. Kalau bisa di program lain ya. Di dalam map ini kita buat map namanya login data. Tipenya itu string dan di sini itu dinamik atau bebas ya. Dia ada dua kolom nih. Kolom pertama itu string. Username, password, sama key. Itu sama persis sama yang kita coba di REST API tadi. Bagian, nah ini. Key, username, password, itu isiannya sama. Kalau key kan statis ya, BRK semua nih. Untuk username sama password, ini dinamis. Kita mengikuti apa yang diinput user. Username berarti username titik text. Nah, ambil dari sini. Untuk password, password controller titik text. Ini nanti masuk ke dalam map namanya login data. Atau kalau di program lain disebut array lah. Kalau sudah,
kita pakai paketnya si Dio. Nah, di sini kita coba belum memakai model ya. Kalau misalnya udah lebih lanjut nanti kita pakai model untuk masing-masing tabel. Nah, ini kita pakai yang simple aja. Per respond await. Nah, untuk Dio atau untuk pemrograman ini karena ngambil data dari Flutter ID, API, Berka, login ya. Ini butuh Dio. Nah, kita import dulu si Dio-nya mana nih? Atau ini dulu await add assign. Nah, awalnya kan gini. Await check login. Ketika await-nya itu ditambahkan assign, jadi future await check login assign. Nah, ada berubah. Assign, future, sama await ini satu kesatuan. Jadi fungsinya future itu tipe data yang akan didapatkan nanti. Maksudnya ketika kita kirimkan variabel ini ke REST API, kita dapatnya nggak sekarang, tapi diproses dulu ke server, nanti dikirimkan dari server. Nah, ini karena datanya nanti, jadi tipe datanya itu berubah jadi future. Untuk Dio, oh Dio belum ditambahkan di sini. Belum di loading. Nah, sudah. Untuk Dio-nya jangan lupa diimport juga. Nah, ada di mana ya? Import Dio.dart. Nah, ini otomatis. Undefined name Dio. Oh iya, lupa. Dio-nya itu harus dideklarasikan dulu. Di paling atas, dekat variabel ini. Nah, static Dio. Dio itu nama paket ya. Nah, seperti ini kelas Dio. Dia fungsinya itu untuk menghubungkan ke REST API. Kita beri nama Dio. Dio-nya D-nya kecil. Kemudian kita pakai di sini. Nah, Dio titik post. Nah, ini tipe datanya itu ada dua macam. Ada get, ada post. Ada patch juga, ada delete juga. Itu tergantung dari si API-nya. Jadi sini kan pakainya post. Jadi di situ juga jadinya post juga pakainya. Oke, ini endpoint-nya Flutter ID, API, Berka, login, sama seperti yang di ini, sini. Kemudian datanya itu apa data yang dikirimkan? Datanya itu from data, from map. Karena kita tipe datanya ini ngambil dari map ya, login data. Nah, yang ini. Bisa juga nanti from array, from model, dan lain-lainnya. Kalau teks biasa bisa. Ini opsional, tergantung programmernya. Kemudian option header, accept application, tipe datanya itu, kembaliannya itu JSON. Nanti kan di sini, tipe di bawah sininya JSON nih. Nah, oke. Sudah, berarti kalau misalnya berhasil atau tidaknya itu ada di respon nanti. Kita cek dulu aja di sini. Print respon, karena respon tipenya itu tipe future, kita convert jadi string. Oke, kita tes. Username, kita isi asal-asalan dulu. Ini nggak ada di database. Dia munculnya status 403 message username not found. Sama seperti di sini. Kalau salah, nah sama persis kan? JSON kembaliannya. Bagaimana kalau benar? Nah, benar di sini. Begini. Nah, kalau benar, kembaliannya itu JSON juga. Kita cek nih. Di sini ada status 200. Nah, itu kalau berhasil login ya. Terus status 403 itu kalau gagal login. Nah, dari sini kita bisa baca. Berarti di sini kita bisa bikin if respon
titik. titik data ya, karena ini ada di variabel datanya di posisinya data. Kemudian karena kita nggak pakai model, jadi kita ketikkan sendiri. Dari data tuh kita ambil apanya nih? Kita lihat di sininya. Nah, data kita butuh untuk statusnya. Oh, bukan data. Status berarti. Data status titik to screen sama dengan 200.